Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Yordan yang ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan segera mulaikan acara ibadah kita. Ibadah GPD Yordan tanggal 9 Agustus 2020 segera akan kita mulaikan. Sebentar kita akan dapati acara demi acara, puji-pujian, firman Tuhan, pengumuman serta doa tamat. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Saat ini kita akan buka acara kita dengan doa. Kita mau menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Hanya dekat Allahku rasa tenang. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat padamu Tuhan, rasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Hanya dekat padamu, amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Lagi ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, bersamamu lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu, bersamamu selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyi dari awal. Katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Benar, hanya dekat padamu Tuhan. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sambil angkat tangan saudara, katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, bersamamu lagi. Ku ingin selalu, ku ingin selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan, sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu lagi, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu.
anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Lagi sama-sama katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku bawa hidup. Amin. Ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lagi katakan, sujud di altarnya, di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, oh, sesuatu terjadi. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Beri kemuliaan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami percaya sesuatu terjadi ketika kami datang sujud di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oh, percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu mengalir menjamah setiap hati kami Tuhan. Ya Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan Baharui
puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga. Ketika kami boleh berada di dalam kabamu Tuhan, satu ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dan siaplah kami akan beribadah kepadamu Tuhan lewat ibadah raya Jemaat GPD Yordan 9 Agustus 2020 ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ibadah kita sudah buka dengan doa. Saudara, satu hal yang luar biasa, satu hal yang indah, anugerah Tuhan yang luar biasa kita boleh ada pagi hari ini. Kita masih boleh hidup bernapas, semua karena anugerah Tuhan. Dan itu harus kita syukuri, amin. Nah, dengan apa kita mensyukuri? Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Selalu memandang Tuhan, amin. Selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, amin. Karena Tuhan pelindungku, sebab Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, ku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Oh, haleluya. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia, amin. Percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungku, amin. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Lagi kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku, amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Lagi kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Oh, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lama lagi. Hanya dekat, amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi
aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, oh diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi katakan satu hal, oh satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Katakan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya lagi dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Masih tetap tinggal berdiri saudara. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita, mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Lagi katakan Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita nyanyi dari awal pujian ini, lebih masuk dalam penyembahan. Haleluya. Engkaulah perisaiku, sambil kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang ada di rumah masing-masing, bahkan semua yang ada di tempat ini, mari kita nyanyi dengan penuh penyembahan, nyanyi dengan iman. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lagi ku kan berdiri, kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, kami kan bertahan, kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan sambil kita menyembah Tuhan. Kita renungkan setiap kata demi kata dari pujian ini. Kita mampu berdiri di tengah badai cuma dalam kekuatan-Nya Tuhan. Haleluya. Kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, apapun yang menjadi badai hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, Tuhan yang selalu berikan kemampuan dalam hidup kita. Haleluya.
yang berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berkuasa penuh atas hidup kami. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkau yang terus memampukan kami menjalani hidup kami hari demi hari. Hanya dengan bersama-Mu Tuhan kami diberikan kemampuan. Oh setiap hati kami biar menguasai setiap hati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, biar menjamah kami haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan bersamamu. Di saat badai bergelora, haleluya, ku akan tetap bersamamu. Bapa Raja atas semesta, haleluya, ku tetap, haleluya, puji Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang terus menjadi penolong, pembela, pelindung kami. Pagi siang hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan buat waktu kesempatan yang Engkau beri buat kami untuk kami mampu beribadah dengan Engkau Tuhan. Berkati kami Bapa, terlebih hamba-Mu siang hari ini yang secara khusus dipercayakan Tuhan lewat Ibu Bapak Rohani dan Bapak Gembala dan Ibu Rohani untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu, biar hikmat dan pengwahyuan daripada-Mu Tuhan menjadi bagian kami, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh diterbangkan, banyak jiwa boleh memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan firman yang hidup. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk. Terima kasih buat kesempatan yang terindah. Kembali lagi kami berada di tengah jemaat untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Walau minta maaf lagi buat Ibu Gembala kalau buat telepon kemarin nyanda angka. Karena kami sudah memperhatikan lagi telepon ketika pulang kerja. Dan nanti pagi tadi saya bilang kira-kira jam 6. Pap Mubah
pimpin firman Allah. Saya cek kebenarannya dengan Ibu Gembala katakan, memang Brudan, karena kesehatan Bapak Gembala yang kembali menurun saudara. Tetapi apapun itu, dalam kehidupan saya dan saudara, ketika mau hidup, ketika mau melewati di tengah badai, di balik tengah badai, ada berkat Tuhan yang Tuhan mau sediakan buat saya dan saudara. Kita rindu ada di tempat ini. Kita rindu beribadah dengan Tuhan. Karena kita rindu hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita rindu ada pemulihan, kata awal pujian tadi. Kita rindu ada kesembuhan. Kita rindu ada mujizat. Dan lebih memasuki kebenaran firman Allah. Kita rindu di dalam pujian penyembahan saya dan saudara. Kita rindu untuk terbang bersama dengan Yesus. Bagaimana caranya? Untuk kita mampu hidup diterbangkan bersama dengan Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita melihat kebenaran firman Allah yang diberikan Tuhan pagi siang hari ini buat saya dan saudara. Kita akan baca di dalam kitab Efesus. Efesus yang keempat, ayatnya yang ke-19 saja. Efesus 4 ayat yang ke-19. Kita baca bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala serakah, segala macam kecemaran. Puji Tuhan. Kalau mau terbang dengan Yesus, firman Allah katakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kebenaran. Ini berarti Tuhan Yesus tidak mau orang jemaat Tuhan GPI Yordan yang dia kasihi, yang dia cintai, itu ada kecemaran, ada hawa nafsu yang dia kerjakan dalam keadaan seperti sekarang ini. Masa virus corona yang terus berlanjut. Belum bisa ibadah di gereja. Hidup beribadah torang pediri yang atur. Torang pediri yang tentukan di mana torang mau menempatkan diri kita. Yordan sudah banyak sebelum virus corona yang selalu saya katakan sudah membagi kekuatan benih firman yang sudah ditaburkan. Ketika ada badai seperti virus corona, saya tidak perlu mau tagih. Karena apa? Ketika kekuatan firman Allah menjadi bagian hidup saya dan saudara, maka di situ sesungguhnya kita jadi kuat, bukan jadi lemah. Hati-hati bagi jemaat Tuhan yang jadi lemah akhir-akhir ini. Ketika engkau melakukan hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, Tuhan tidak mau itu. Bicara dari kebenaran firman Allah, bicara perasaan, itu bicara tentang hati saudara. Bicara pribadi saudara yang punya hati. Jadi sesungguhnya penentuan sikap ada pada diri saudara sendiri. Melakukan firman atau tidak mau melakukan firman. Karena kita siang hari ini melihat bagaimana firman Allah turun sebagai satu perkataan. Perasaan mereka telah tumpul. Ini mau bicara sesungguhnya tentang hati. Bagaimana Allah mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagai orang yang diberkati Tuhan. Sebagai orang yang dilindungi Tuhan. Sebagai orang yang dipimpin jalannya oleh Tuhan. Ketika saudara berubah
dari sikap-sikap kebenaran yang ada, yang Tuhan sudah beri buat saudara. Karena suara hati saudara itu adalah landasan kehidupan saudara. Saudara mau kemana? Mau ke kiri atau ke mana? Itu datangnya dari suara hati saudara. Dan itu ada pada setiap orang. Ketika suara hati saya sehat, maka hidup saya sehat. Ketika suara hati saudara itu jelek, maka kehidupan saudara dihantar menjadi dibawa di dalam hawa nafsu dan kecemaran. Pasti saudara setahu apa itu hawa nafsu, apa itu kecemaran. Firman sudah ditaburkan begitu lama buat saya dan saudara. Dan ini Allah tidak mau. Orang yang mau berdiri di tengah badai, jangan jadi seperti orang yang hidup di dalam bawah hawa nafsu, di bawah kecemaran. Baca lebih ke atas, di dalam kedengkilan hidup. Hati-hati saudara, kata firman Allah. Itu sebabnya lewat kitab Amsal 4 ayat 23. Bagaimana orang ditekankan oleh kebenaran firman Allah untuk menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan timbul kehidupan. Orang nak jaga hati, masih dia hidup. Secara rohani sesungguhnya dia mulai mati di dalam Tuhan. Ketika rohani tidak dijaga saat-saat ini. Tetapi bersyukur saya dan saudara masih setia untuk mendengarkan firman Allah. Untuk berkumpul walaupun di rumah masing-masing. Beribadah kepada Tuhan. Ini berarti orang masih mencintai Tuhan. Ini berarti orang masih rindu menerima kehidupan-kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Dan inilah yang Allah mau. Orang jangan jadi tumpul. Sebelum masuk lebih dalam, saudara. Orang semua, satu ilustrasi saja. Orang semua sekenal apa itu pisau. Semua pasti tahu. Apalagi kaum wanita, kaum ibu. Tahu persis. Pisau bicara ketajaman. Kalau bukan pisau namanya, dia senjata tajam. Karena identiknya pisau itu tajam. Ketika pisau itu tajam, apapun orang mau potong, pasti tak potong. Betul apa benar saudara? Tetapi ketika pisau itu tumpul, orang mau potong apa saudara? Mau potong batang bawang di dapur, nyak mau tak potong. Apalagi mau potong yang keras-keras. Pastinya mau tak potong daging dan sebagainya. Dan ketika orang setumpul tompe pisau, yang orang buat, orang kasih asa ulang. Orang kasih tajam ulang. Supaya apa? Itu pisau tajam, lebih bagus, cuma sontong seputus itu batang bawang. Dan itulah yang firman Allah mau. Itulah yang Allah mau dari kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Saya dan saudara di tengah mengalami virus corona ini tetap terang tajam di hadapan hadirat Allah. Haleluya. Nyanda tumpul saudara. Tantangan boleh datang. Persoalan boleh datang. Sakit penyakit boleh datang buat saya dan saudara. Tetapi kalau saudara melihat kebenaran firman Allah siang hari. Ketika perasaan saudara tidak kumpul. Makanya tidak heran. Itu orang terima mujizat daripada Tuhan. Karena Allah ada bersama dengan dia. Dan ini satu surat yang secara khusus. Yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika dia ada di tengah penjara saudara. Mungkin saya boleh katakan beda dengan surat yang lain yang dia tulis. Surat-surat yang lain misalnya doktrin, masalah pastoral yang dia tulis. Tetapi di sini di firman Allah ini Paulus menuliskan secara khusus bagaimana luapan hatinya
kepada Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah, luapan yang Paulus lakukan. Allah di sini bicara sesungguhnya tentang doa-doa yang Paulus naikkan kepada Tuhan. Di tengah badai, di tengah masalah, Paulus menuliskan ayat ini buat jemaat di Efesus, di Roma sana, supaya jangan jadi tumpul dengan keadaan, jangan jadi tumpul dengan situasi yang dan kondisi yang ada di sana. Seperti saya dan saudara siang hari ini, iman saudara, kepercayaan saudara jangan jadi tumpul oleh karena ada virus corona. Jangan saudara, tetapi mendekatkan diri dan terus berdoa kepada Tuhan. Minta terus campur tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Sehingga benar-benar kerinduan saudara, terima pembaharuan, terima penyembuhan, terima pertolongan yang daripada Tuhan, terima mujizat yang daripada Tuhan, itu terjadi. Karena dasarnya firman Allah yang mau siang hari ini adalah kita jangan jadi tumpul. Iman kita yang jadi tumpul. Allah enggak ingin saudara. Yang sebelum corona rajin-rajin, setelah corona datang jadi fals saudara. Jadi jauh dengan Tuhan. Seakan-akan terikut dengan kondisi keadaan lingkungan yang ada. Tidak lagi melihat sisi-sisi kebenaran firman Allah yang sudah menjadi bagian hidup. Dia lepas tanpa dia sadari firman Allah katakan menjadi satu kebodohan. Dia mulai hanyut saudara. Karena apa? DP pengertian semulai jauh. DP persekutuan dengan Allah semulai jauh. Maka ada itu kebodohan. Lebih soy. Kalau di dalam hati mereka so ada kedengkilan kata firman Allah. Dia senang mufarek itu saudara. Ini yang menjadi penyebab sehingga kebenaran firman Allah, sehingga pengiringan saudara menjadi tumpul. Mari kita lihat penyebab-penyebab yang menyebabkan saudara, siapapun itu pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi tumpul di hadapan Allah. Kalau pertengahan minggu yang baru berlalu ini, bagaimana diminta seorang pelayan dan jemaat Tuhan untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah COVID-19. Ketika saudara sudah tumpul, jangankan mau bawa sesuatu buat gereja, senyandak saudara. Saya lihat diri, saya nak mendengar firman saudara. Kalaupun dia mau dengar, itu senyandak masuk di hati dan telinga. Karena apa? Hidupnya sudah berpaling daripada Tuhan. Karena yang pertama yang saya pelajari lewat kitab ini saudara. Bagaimana penyebab sehingga engkau tumpul ketika kita hanya memikirkan kesenangan dunia. Bahaya saudara. Kesenangan dunia. Saat-saat sekarang. Di tengah masa kesukaran seperti ini. Kesenangan dunia akan merampas segala sukacita orang yang beriman kepada Tuhan. Pelayan Tuhan akan dirampas sukacita. Banyak godaan. Saya lewati. Makanya seringkali hampir malang tapi HP lebih banyak silent. Dia tidak kasih bunyi saudara. Banyak undangan dari teman-teman. Pasti saudara tahu. Undangan apa itu? Awalnya undangan cuma mau makan tinik Tuhan. Cuma mau acara kecil DP kunci. Yang lain yang so tersedia di situ.
mulai belajar menghindari diri. Sebagai seorang pelayan Tuhan, mulai belajar menghindari keadaan yang ada. Bukan ini mau bergaul, saudara. Bukan. Tetapi ketika Tuhan kasih hikmat, orang lihat, no? Arahnya mau kemana ini? Baik atau sebagai satu jebakan buat saya dan saudara. Dan ini tidak lepas juga dalam kehidupan saya dan saudara. Hanya memikirkan kesenangan dunia. Orang sorajin tarik gereja. Tetapi ketika di dalam hati mulai ada hawa nafsu, bahaya saudara. Sorajin beribadah yang lalu. Ketika datang virus corona, tidak ada ibadah. Ambil ini sebagai satu kesempatan. Untuk apa? Memperkaya hidup. Dengan segala pekerjaan. Dengan segala usaha. Rasa rugi. Kalau nyanak meninggalkan itu satu usaha. Nyanak meninggalkan itu satu pekerjaan. Untuk melayani Tuhan. Nyanak ada kesempatan lagi rasanya. Untuk bagian dari gereja. Yang pokok hari Minggu kita seduh ibadah di rumah. Dengar kebenaran firman Allah secukupnya. Mulai membatasi diri dengan keinginan hawa-hawa nafsu sudah. Takut usahamu hancur, takut usaha orang merampas itu berkat saudara. Mulai lupa firman Allah yang ditaburkan bahwa berkat datangnya daripada Tuhan. Bukan manusia itu yang menentukan dia diberkati atau tidak. Tetapi Tuhan sendiri yang membuka usaha saudara, yang memberkati saudara. Biar mau usaha sebagaimana mungkin, semaksimal mungkin. Kalau Tuhan setarik DP pintu berkat saudara. Tetap yang saudara ingin capai, saudara tidak akan capai. Karena orang percaya ketika berpaling. Kalau Tuhan masih kata sabar, dia masih kasih kesempatan, kesabaran, bersyukur saudara. Tetapi ketika Tuhan mulai cemburu, dia mulai cemeti saudara. Ingat saudara, kebenaran-kebenaran firman Allah. Yang saudara sudah terima. Sehingga benar kehidupan saudara tidak tumpul. Perasaan saudara tidak tumpul dengan Tuhan. Keadaan tidak membatasi saudara. Sebagai seorang pelayan Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Tidak dibatasi. Jemaat Tuhan tidak dibatasi lagi untuk terus melayani Tuhan. Pemuda remaja terus tidak terbatas. Tidak ada perasaan yang tumpul untuk melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Sehingga ketika pikiran kita terarah buat Tuhan. Betapa indah saudara. Ketika hidup saudara mau terus menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika saudara mulai meninggalkan Tuhan. Satu kesempatan Allah masih memberi buat saudara. Menegur saudara lewat kebenaran firman Allah. Biar torang koreksi, torang pe kehidupan. Sedimana torang pe keberadaan ini. Benarkah aku sebagai orang percaya masih melayani Tuhan dengan sungguh. Atau kurang sekedar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kesenangan-kesenangan dunia yang aku mau kejar. Karir, jabatan, prestasi itu ada di dunia. Dan Allah mau kita melihat semua itu datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya firman Allah mau mengingatkan kita saudara. Lewat Kolose 3. Allah mau mari kita carilah Tuhan. Cari yang di atas saudara. Utamakan itu Tuhan. Dalam kondisi sulit seperti ini. Ketika engkau mengutamakan Tuhan.
engkau sesungguhnya tidak mendukakan Roh Kudus yang Allah beri dalam hidupmu. Setiap orang ada Roh Kudus yang Tuhan. Ada suara hati kecil orang dia bilang. Ketika suara hati kecil sekuti pat orang itu kata hati suara besar. Ini yang terjadi. Ada sentuhan. Kalau saya mau tolak, saya boleh mau tolak, saudara. Tetapi saya coba mau mengalir dengan Tuhan. Memberitakan kebenaran firman Allah. Suara hati bilang, terima Jo. Dan saya lakukan siang hari ini. Untuk memberitakan kembali kebenaran firman Allah. Jangan memikirkan perkara-perkara duniawi. Karena lebih jauh firman Allah tegaskan buat saya dan saudara. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah. Dan Roh Kudus Allah diam di dalam kamu. Bagaimana Roh Kudus yang sudah ditaruh dalam kehidupan saudara. Engkau cemarkan dengan hal-hal yang duniawi. Bagaimana kebenaran yang sudah ditaburkan oleh karena COVID Corona ini menjadi satu peluang dan kesempatan saudara untuk menjauhkan perkumpulan. Menjauhkan peribatan dengan Tuhan. Tanpa saudara-saudari, saudara mulai jauh, mulai tumpul perasaan saudara dengan Tuhan. Dan hal-hal negatif yang akan mau ikut terus dengan saudara. Nanti sudah caleko baru saudara tahu, oh iya, baru mau kembali. Ketika senang tinggalkan Tuhan. Ketika mulai menderita, dia kembali mau cari itu kebenaran, mau cari itu Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan buat saya dan saudara yang sampai siang hari ini. Yang masih terus taat, masih terus setia dengan Tuhan. Kalau engkau melihat dalam Efesus 1 itu, bagaimana standar Allah sesungguhnya Allah sudah kasih buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kasih karunia Allah sudah cari kasih buat saya dan saudara. Bagaimana keuntungan yang Allah kasih ketika engkau jadi orang percaya kepada Tuhan. Dari ayat 1 itu, ayat 2, ayat 3. Satu langkah yang pasti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada saya dan saudara. Nyanda rugi jadi orang percaya yang sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Giveri Yordan yang terus taat dan setia kepada Tuhan sampai siang hari. Hal-hal duniawi bukan nyanda penting. Penting saudara. Tetapi mari orang lihat refleksinya bagaimana. Kalau penting urgent silakan. Tapi kalau penting kurang urgent, masih pekerjaan Tuhan lebih penting, ambil dan raih itu. Karena di situ ada berkat Allah, di situ ada mujizat Allah yang Allah sedia buat engkau secara khusus. Mungkin belum saat sekarang engkau terima, tapi engkau akan lihat itu. Karena ketika Allah berjanji memberkati hidup saudara, hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa perasaan saya dan saudara menjadi tumpul di hadapan hadirat Tuhan? Karena ketika saudara tidak lagi membangun keintiman dengan Tuhan. Tidak lagi memperdulikan Tuhan. Tidak ada lagi doa di dalam rumahmu. Engkau naikkan buat Tuhan. Sehingga kalau kehidupan orang yang percaya Tuhan, saya tidak pernah berdoa dengan Tuhan, saudara. Bagaimana jadinya hidup saudara? Mau bawa kemana hidup saudara? Saya berdoa dengan Tuhan senyanda. Tetapi kita lihat bagaimana Rasul Paulus, meskipun di dalam penjara saudara.
dia masih bersyukur, dia masih berdoa saudara kepada Tuhan. Sehingga kalau engkau melihat lebih jauh lewat bacaan surat Paulus, bagaimana rantai dan pintu penjara dibukakan oleh Tuhan. Bukan manusia yang buka, tapi Tuhan dengan malaikatnya yang membuka itu saudara. Ini bicara bagaimana ketika doa-doamu, pergumulanmu engkau naikkan buat Tuhan. Ada saat Tuhan bekerja buat saudara. Mengangkat setiap masalahmu, menjawab setiap kerunduanmu, menjawab setiap keperluanmu. Memerlukan kesehatan, Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan serba bisa dan serba mampu melakukan segala sesuatu. Jauh dari pikiran saya dan saudara. Itu Tuhan kita saudara. Apakah dunia mampu memberi seperti itu? Tidak saudara. Sebatas kesehatan lari Pak dokter. Sesudah itu kalau memang separah dokter bilang apa? Om, tante, brur, ses, bawa pulang Jo. Ini anak, ini suami, ini istri. Tinggal kemurahan Tuhan, tinggal mujizat Tuhan. Pasti keluarga bergumul itu. Sepasti itu. Saya sudah lewati itu. Bergumul dan terus bergumul dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan senyala mau putus-putus. Meminta pertolongan yang ajaib menjadi bagian hidupnya. Itu sebabnya firman Allah datang siang hari ini. Untuk apa? Terang terus ketika waktu dan kesempatan, ketika kesehatan dan kekuatan masih Tuhan taruh, masih Tuhan beri. Mari pakai terus buat Tuhan. Di tengah tantangan ini, mari tetap terus melayani Tuhan. Mempersembahkan pujian di tengah rumah tanggamu. Mempersembahkan persembahan buat Tuhan yang terindah. Karena saya boleh backing di gereja itu. Tinggal keluarga per keluarga. Tinggal pribadi per pribadi melakukan itu. Seperti Paulus yang tidak menyerah di tengah tantangan kehidupannya. Dia tetap berdoa. Yang saya katakan tadi, mujizat terjadi. Rantai dan pintu penjara dibuka oleh Tuhan. Haleluya saudara. Keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Yang penting keintiman dengan Tuhan. Saudara nyanda putus. Ketika saudara kasih waktu, tidak memikirkan kesenangan dunia. Ketika saudara berdoa terus dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan tidak putus saudara. Maka iman saudara nyanda tumpul saudara. Yang ketiga firman Allah mau buat saya dan saudara. Itu torang pikirkan. Yang menjadi tumpul. Ketika pikiran torang tidak ada lagi pikiran firman Allah. Senyanda. Yordan yang setiap malam menabur kebenaran firman Allah. Senyanda ada yang tak singgah di kepala. Sekosong itu saudara. Ini yang saya katakan tadi. Seperti pisau. Ketika masih diasah dan terus diasah. Tiap malam beribadah itu berarti diasah lewat kebenaran firman Allah. Ketika senyanda beribadah. Kalau pisau memang tajam dan ketahanan tajamnya saudara. Itu baik dan bagus. Maka sondor kasih tajam apapun ngana mau potong. Tetap tak potong dia. Kalau memang perlu hari-hari beribadah, perlu hari-hari dikasih tajam itu hari-hari. Itulah orang beribadah setiap malam. Supaya diasah dan terus diasah oleh kebenaran firman Allah. Makanya yang saya katakan tadi. Ketika COVID datang senyana mau ragu tuh orang, mau ke mana? Karena sebanyak kali diasah. Banyak kali terima kebenaran firman Allah. Banyak pikiran dan perasaan kita
itu sudah masuk sebenarnya benih firman Allah. Karena tidak percuma kata firman Allah. Setiap benih firman yang ditaburkan. Tetapi hati-hati. Ketika setiap benih kebenaran firman Allah yang sudah ditaburkan di masa yang baik, saudara. Dan di masa sulit. Di masa badai seperti ini. Tidak saudara lakukan. Tidak saudara ambil. Tidak saudara asal lagi. Mau ke mana saudara? Senyata ada benih firman. Saudara mau bawa kemana hidup saudara? Senyata ada pembaharuan. Perasaan setumpul, perasaan boleh bilang semati. Saya nak peduli lagi dengan firman Tuhan. Mau bawa kemana itu hidup saudara? Tinggal dikuasai dengan hawa nafsu dan kecemaran. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ketika waktu dan kesempatan Tuhan masih taruh dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk tetap orang masih terima benih firman Allah yang terus mau sesungguhnya memperbaharui hidup saudara. Untuk tetap layak di hadapan hadirat Tuhan. Kalau saudara baca satu ayat ini tentang manusia baru ini. Saudara boleh baca bagaimana hawa nafsu yang ada di bawah sini. Dan Allah tidak mau anak Tuhan GPD Yordan punya hawa nafsu. Bahaya saudara. Punya dendam, punya kebencian. Punya memikirkan diri sendiri. Yang Allah mau sedia buat dia. Itulah murka Tuhan. Yang Tuhan mau kasih buat dia. Kapan waktunya? Itu tergantung dari Tuhan. Kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Tetapi mari kita melihat bagaimana ketika kebenaran firman Allah masih datang menegur saya dan saudara. Masih datang mau membentuk iman percaya pengharapan saya dan saudara kepada Tuhan. Sesungguhnya engkau bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ketika muka Tuhan turun, engkau jadi orang benar, oh haleluya. Engkau sudah mempergunakan waktu yang ada dengan sebaiknya bagi Tuhan. Tetapi kalau tidak, terimalah murka yang daripada Tuhan. Kalaupun engkau masih hidup sampai saat siang hari ini, masih seperti saat-saat yang ada sekarang ini, firman Allah masih mengingatkan saudara. Berbalik dari kehidupanmu. Apapun yang saudara lakukan. 1 Petrus 4 engkau boleh baca di sana. Allah juga tidak mau orang peminum saudara. Ayatnya ada. Pesta pora, Allah tidak mau. Yang Allah mau, bagaimana seorang GPD Jordan, seorang jemaat GPD Jordan yang punya kerendahan hati buat Tuhan. Itu yang Allah mau. Dengar-dengaran dalam taat dan kesetiaan. Bagi kita yang lemah, bagi kita yang kuat. Ketika engkau lihat kitab Efesus ini, di akhir kitab ini, firman Allah menekankan buat saya dan saudara. Ketika engkau meminta pertolongan buat Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, minta perlengkapan rohani yang daripada Tuhan, Tuhan pasti kasih saudara. Tidak mampu menghadapi tantangan lingkungan, minta kelengkapan rohani yang daripada Tuhan, Efesus 6. Tuhan kasih buat saudara. Minta kekuatan, minta kesembuhan, minta dijamah hatimu, Tuhan kasih saudara. Waktu Tuhan belum terbatas. Karena kunci siapa yang perasaannya tumpul, itu terima hukuman yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara,
kitab Sefanya mengingatkan saya dan saudara. Sefanya 2. Di tengah menjalani masa COVID-19. Mari engkau tetap semangat dan berkumpullah kau dengan Tuhan. Walaupun masih engkau lakukan di rumahmu masing-masing saudara. Tetap lakukan, tetap semangat, tetap beribadah dengan Tuhan. Tetap memuji, tetap menyembah. Sehingga murka Tuhan tidak jatuh kepada saudara dan saya. Lebih jauh yang firman Allah mau. Hati kita penuh dengan kerendahan. Kalau tidak ada kerendahan, di ayat yang kedua, tidak mungkin engkau mau melakukan ini saudara. Melakukan setiap ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran firman Allah tidak mungkin saudara. Tetapi ketika engkau kembali mengangkat kitab kebenaran firman Allah, itu yang Allah mau. Bersemangat, bangkit, mempertahankan, memperjuangkan keselamatan yang Allah sudah beri secara cuma-cuma dalam kehidupan saya dan saudara. Hidup minta terus dan terus dibaharui oleh Tuhan. Menjadi manusia yang baharu dengan Tuhan. Yang terus dibaharui saudara. Sehingga saudara, ketika waktunya Tuhan sudah tiba. Yang saudara nyanyikan tadi. Mau terbang bersama dengan Yesus. Mau jalan bersama dengan Yesus. Mau ke surga bersama dengan Yesus. Pasti terkabul. Amin saudara. Pasti terkabul. Karena kenapa? Perasaan saudaranya tidak tumpul dengan Tuhan. Tidak baku reking dengan Tuhan. Karena itu keterpanggilan saya dan saudara untuk menjadi orang benar yang mau terus dibenarkan oleh Tuhan. Gereja boleh hilang. Kebenaran Alkitab boleh diangkat oleh Tuhan. Tetapi ketika kebenaran firman Allah sudah terpatri di dalam hatimu, engkau akan jalan dengan Yesus. Saatnya belum tiba, saudara. Itu sebabnya kesempatan yang Allah beri buat saudara. Mari saudara, raih kembali keselamatan yang daripada Tuhan. Allah masih rindu, Allah masih tunggu saya dan saudara di pintu gerbangnya. Untuk tetap apa? Engkau tetap taat, engkau tetap setia. Melakukan setiap kebenaran firman Allah yang Allah mau dalam kehidupan saudara. Kesulitan saudara tidak akan membatasi saudara. Tuhan tahu keadaan setiap kita semua. Keadaan bangsa-bangsa yang dilanda COVID, Tuhan tahu saudara. Tetapi di sini sebenarnya menjadi tolak ukur buat orang percaya. Untuk periksa dan koreksi dirimu di mana imanmu yang sesungguhnya. Posisimu di mana? Masih tajam atau setumpul, saudara? Ketika engkau masih bertajam, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau setumpul, berbalik sekarang dengan Tuhan. Ambil dan raih, bertobat kepada Tuhan. Buat setiap pelanggaran yang engkau lakukan. Kecil besar pelanggaranmu di mata Tuhan itu sama, saudara. Dosa tetap dosa. Bagaimana engkau menjaga kekudusanmu dengan Tuhan? Tergantung dari saudara. Firman terus disampaikan buat saudara. Karena itu, kerinduan firman Allah buat saya dan saudara di siang hari ini. Allah mau di dalam Efesus yang kelima ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih saudara. Hidup jadi penurut Allah. Hidup di dalam kasih Allah. Ini tidak ada merampas itu saudara. Engkau tetap semangat mencintai.
engkau tetap semangat mencari Tuhan. Saya undang tim musik. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Ketika engkau bangkit dan terus semangat mau mencari Tuhan di dalam kerendahan hatimu, melakukan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup, engkau terus hidup dalam kebenaran Allah. Ini Allah rindu saat ini buat jemaat GPD Yordan. Allah merindukan kehidupan kita untuk menjadi satu perasaan yang tajam dengan Tuhan, bukan perasaan yang tumpul dengan Tuhan. Menjadi manusia-manusia yang baru, yang terus dan terus dibaharui oleh kekuatan Allah Roh Kudus yang akan terus memenuhi saya dan saudara. Mari saudara, Allah masih memberi waktu buat saya dan saudara. Pergunakan waktu yang ada. Jangan pergunakan waktu untuk sesuatu yang kesia-siaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat bangkit berdiri yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Tuhan Yesus, penopang dalam kehidupanku, yang terus memberikan kekuatan demi kekuatan baru buat kami. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah Tuhan,
Ketika kami diperhadapkan dengan kesehatan kami yang terganggu Tuhan. Ketika kami memerlukan Tuhan, pembaruan yang daripada Tuhan terjadi atas hidup kami. Ketika kami Tuhan diperhadapkan dengan permasalahan yang besar. Ketika COVID-19 masih merongrong bumi ini Bapa. Engkaulah kekuatan pengharapan kami yang tetap terus menjaga dan melindungi kami sampai siang hari ini. Bahkan dari tempat ini Bapa, di minggu yang baru yang Kau beri bagi kami, kekuatan yang baru datang daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami Bapa. Untuk kami, perasaan kami tidak tumpul terhadap Engkau Tuhan. Kami tetap menjadi tajam Tuhan dengan Engkau. Kami mau memberi hidup kami diatur dan dipimpin oleh-Mu Bapa. Dengan kami mau memberi waktu yang Tuhan beri buat kami. Kami mau memberi setiap kesempatan yang ada dalam hidup kami untuk menjalin keintiman dengan Engkau Tuhan. Lebih daripada itu Bapa, pikiran-pikiran kami biar terus dan terus dibaharui oleh benih kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah yang boleh Engkau luaskan di pagi siang hari ini. Kami percaya Tuhan telah berkenan dengan kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami semua. Itu sebabnya Tuhan, kami terus mau bermohon dan berdoa kepada-Mu Bapa untuk bangsa dan negara kami. Ketika kami diperhadapkan dengan COVID-19 ini Bapa, jadikanlah kami umat-Mu Tuhan. Jadikanlah kami warga negara-Mu ya Tuhan, untuk tetap taat kepada pemerintah yang ada. Hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan buat kami semua Tuhan. Sehingga kami terhindar dari COVID-19 ini Bapak. Biar Engkau pakai terus pimpinan bangsa dan negara kami. Pimpinan provinsi dan kota yang ada. Pimpinan kabupaten yang ada. Sampai desa-desa Tuhan. Sampai ke yang terkecil yang ada. Mari Engkau jadikan mereka Tuhan semua berkat-Mu Bapa. Biarlah semua yang diusahakan pemerintah bangsa dan negara kami untuk menuntaskan COVID-19 ini Bapa, dikuatkan dan dimampukan oleh-Mu Tuhan. Terlebih kami semua tidak tumpul dengan pemahaman COVID-19 ini Bapa, tetapi kami menjadi pelopor-pelopor untuk COVID-19 ini Bapa, sehingga COVID ini segera berlalu karena kerinduan kami umat Tuhan untuk kembali terus beribadah kepada-Mu Bapa. Biar semua terjadi hanya kehendak-Mu Bapa. Lebih dari itu Tuhan, kami mau serahkan dan kami terus bermohon kepada-Mu Bapa dengan jemaat Gipilior dan yang ada di rumah masing-masing untuk kesembuhan dan kesehatan Bapak Gembala kami Tuhan yang masih belum pulih sampai siang hari ini. Engkaulah sumber jawaban kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah mujizat Tuhan yang menyembuhkannya Bapa di dalam kesehatannya, di dalam sakit organ tubuh bagian dalam yang dia derita Tuhan, sakit mah, sakit usus, dan apapun itu Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang terlalu ajaib, Engkau Allah kami yang terlalu luar biasa. Biar janji Tuhan berlaku atas hamba-Mu, biar kesembuhan yang daripada Tuhan berlaku dalam kehidupan hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh kembali Tuhan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan, terus dan terus mau bergiat dan melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa syukur kami. Dan saat ini Tuhan, setelah selesai mendengarkan kebenaran firman Allah, umat-Mu di rumah masing-masing akan meletakkan kebenaran persembahan. Biar Engkau tilik dan memberkati. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau sudah curahkan siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan firman yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menegur, membentuk, bahkan memberkati kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan membawakan korban persembahan seperti biasa yang ada di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan nanti akan dijemput oleh petugas dan kita angkat satu pujian. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Lagi katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu
setiamu. Oh buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Dan kita menanjak pada acara selanjutnya, pengumuman. Saya serahkan kepada Ibu Rohani. Puji Tuhan, penyampaian untuk tanggal 12 Agustus hari Rabu, ibadah tengah minggu, WL Ibu Selvi Lalawi Alui, singers Bapak Ferry Muntu, dan proyektor Ibu Ria Lalawi Manorek. Pelayanan firman Tuhan nanti dilayani oleh pembantu gembala Bapak Edwin Kaparang. Dan untuk latihan untuk hari Rabu kepada tim musik yang ada, itu latihan hari Selasa jam 5 sore. Jadi untuk hari Rabu itu sudah ada persiapan, tidak ada lagi latihan. Jadi latihannya hari Selasa jam 5 sore. Dan hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, WL Bapak Michael Rindo, singers Ibu Selvi Lalawi Alui, proyektor Ibu Ria Lalawi Manorek, dan firman Allah pembantu gembala Ibu Jacqueline Rumengan Kolowai. Dan pergumulan doa puasa setiap hari Sabtu jam 9 pagi sudah dimulai untuk pergumulan doa puasa untuk tim doa yang ada. Puji Tuhan, dikembalikan kepada WL yang ada. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini, menjelang siang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh Haleluya. Kau ajaib kasih-Mu, kuasa-Mu luar biasa, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan, bersyukur semua hidup kepada-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman. Berkati hamba. Kasih berkati lewat ibadah yang kami lakukan pada semua yang sudah terlibat dalam jalannya ibadah ini, biar diberkati oleh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berkorban Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga yang mengembalikan milik-Mu Bapa, biar berkat Tuhan secara khusus istimewa bahkan berkelimpahan. Curahkan anugerahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Kami syukuri semuanya Bapa. Mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Berengkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Berengkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau
secara khusus istimewa, bahkan berkelimpahan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.